Dokumen tersembunyi, PBB terungkap, peran rahasia. Ampon Cut dalam forum global. Di sebuah ruangan arsip yang jarang dibuka. Di sudut markas PBB yang tidak masuk dalam tur publik. Tersimpan setumpuk dokumen yang selama ini tak pernah disentuh. Dokumen-dokumen itu tidak berbahaya. Tidak pula rahasia negara, namun ada satu berkas yang membuat beberapa staf penasaran, bukan karena isi politiknya, tetapi karena satu nama yang terus muncul tanpa penjelasan. Nama itu, Ampon Cut, tidak ada jabatan resmi. Tidak ada catatan sebagai delegasi tetap. Tidak ada struktur yang mencatatnya sebagai bagian dari negara manapun. Tetapi entah bagaimana, laporan-laporan internal tentang pengamat independen, penyumbang perspektif budaya, dan penelaah isu-isu sosial Aceh selalu mengarah pada sosok yang sama. Dan disinilah misterinya dimulai. Beberapa staf mengaku pernah melihatnya lewat di lorong PBB, pria yang berjalan pelan. Mengenakan pakaian rapi, langkahnya tenang. Wajahnya sulit ditebak, tidak ada yang tahu siapa yang mengundangnya. Tapi setiap kali ia masuk ruang pertemuan, suasana seakan langsung berubah. Bukan karena statusnya, melainkan karena ketenangannya yang anehnya justru menggetarkan. Di forum diskusi global, ketika wakil-wakil negara berdebat soal isu besar dunia, Ampon Cut tidak pernah angkat suara duluan. Ia hanya mendengar, dan diamnya itu sering kali lebih mengintimidasi daripada pidato panjang siapapun. Sampai suatu kali, ketika moderator meminta pendapatnya, ia bicara dengan suara yang hampir berbisik. Namun bisikan itu justru membuat seluruh ruangan terdiam. Ia tidak berbicara tentang konflik, tidak berbicara tentang kemarahan, tidak berbicara tentang posisi politik. Ia hanya membahas satu hal. Bagaimana suara-suara kecil dari wilayah-wilayah yang sering dianggap jauh sebenarnya memegang kunci stabilitas dunia. Ia menyebut Aceh sebagai contoh, bukan sebagai klaim. Bukan sebagai tuntutan, tetapi sebagai refleksi budaya. Kata-katanya pelan, tenang, tapi seperti menampar lembut kesadaran siapapun yang mendengarnya. Para diplomat mencatat, media yang mendengar membisikkan cerita. Dan ketika rekaman internal rapat bocor secara tidak sengaja, muncul pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Ampon Cut? Dan mengapa ia bisa masuk ke pembahasan global yang biasanya eksklusif untuk negara? Beberapa orang menduga ia adalah peneliti. Ada yang menyangka ia utusan akademik. Ada pula yang percaya ia hanya warga dunia yang datang membawa perspektif lain tentang Aceh dan nilai-nilai yang dibawanya. Namun yang paling menarik adalah tulisan tangan di salah satu sudut dokumen arsip itu. Pria ini membawa sesuatu yang tak ada pada delegasi lain, ketenangan yang membuat orang mendengar tanpa dipaksa. Entah siapa yang menulis catatan itu, tidak ada tanda tangan. Tidak ada tanggal, tidak ada departemen. Tetapi dari situlah rumor mulai menyebar. Rumor tentang sosok yang tidak pernah mencari panggung. Sejak dokumen itu mulai beredar di lingkaran kecil internal, beberapa analis kebijakan mulai memperhatikan pola aneh. Setiap isu global yang melibatkan identitas, budaya, atau stabilitas sosial, selalu ada catatan kecil yang merujuk pada perspektif yang mirip dengan yang pernah disampaikan Ampon Cut. Seolah-olah pemikiran itu meninggalkan jejak, berpindah dari satu rapat ke rapat lain,
tanpa siapapun benar-benar tahu dari mana asalnya. Beberapa penasihat muda PBB mulai menyebut fenomena ini sebagai efek ruang. Hening, situasi di mana kehadiran seseorang yang jarang bicara justru menciptakan arah baru dalam pembahasan. Dan perlahan-lahan, nama Ampon Cut menjadi simbol dari efek itu. Tanpa disadari, kisah tentang pria Aceh ini mulai berkembang seperti legenda modern. Di antara staf yang pulang larut malam, sering terdengar cerita tentang seseorang yang terlihat berjalan sendirian, melewati jendela kaca besar, menatap kota New York yang gemerlap, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu yang jauh lebih luas dari sekadar agenda rapat. Ada juga rumor bahwa setiap kali ia meninggalkan ruangan, beberapa delegasi terdiam, seolah mendapatkan waktu tambahan untuk mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Tidak pernah ada keputusan besar yang berubah drastis, tetapi beberapa arah pembahasan kecil yang sering diabaikan mulai diletakkan di meja dengan lebih serius. Dan yang paling aneh, beberapa negara yang sebelumnya tidak pernah menyinggung Aceh mulai menanyakan hal-hal sederhana tentang budaya, sejarah, hingga filosofi hidup masyarakatnya. Mereka tidak menanyakan isu politik, tidak menanyakan status, tidak menanyakan konflik. Mereka hanya ingin memahami. Seakan ada sesuatu dari cerita Aceh yang membuka pintu pemahaman baru. Di luar gedung, narasi tentang Ampon Cut semakin liar. Para pengamat media mulai membentuk opini. Apakah ini gerakan budaya baru? Apakah ini bentuk diplomasi nonformal? Atau apakah ini hanya cerita internet yang berkembang menjadi legenda urban internasional? Sementara itu, di ruang-ruang pertemuan yang pencahayaannya redup, beberapa anggota delegasi mulai memperhatikan pola kehadiran Ampon Cut. Ia tidak pernah duduk paling depan, tidak pernah berada di tengah kerumunan, tetapi selalu berada di posisi di mana ia bisa mengamati. Semuanya mirip seseorang yang sedang membaca peta emosi ruangan. Dan setiap kali ia berbicara, kata-katanya terdengar seperti ditata rapi agar tidak menyinggung siapapun, namun tetap menusuk sampai ke inti masalah. Ia tidak menawarkan solusi instan, tetapi menawarkan cara melihat dunia yang tidak biasa. Cara yang menghubungkan masa lalu Aceh, kejayaan maritimnya, nilai adat, dan kesadaran identitas yang tetap hidup hingga kini. Beberapa delegasi merasa pria itu membawa pertanyaan tak terucapkan, pertanyaan tentang bagaimana sebuah daerah yang jauh dari pusat kekuasaan global bisa tetap memiliki pengaruh moral yang kuat tanpa memaksa. Semakin lama, semakin banyak yang ingin tahu, apakah ia akan muncul lagi? Beberapa minggu setelah itu, di sebuah subkomite yang jarang muncul di permukaan berita, muncul fenomena yang lebih aneh lagi. Dalam laporan rapat mingguan, ada satu lembar catatan yang isinya berbeda dari yang lain, bukan angka, bukan tabel kebijakan, tetapi rangkuman pendek tentang nilai-nilai masyarakat yang terlindas modernisasi. Tidak ada nama penulis, tidak ada departemen. Hanya tulisan tangan rapi tanpa tanda pengenal. Yang membuat para analis terkejut adalah gaya kalimatnya. Pelan, terstruktur, dan membawa nuansa timur yang kuat. Beberapa di antara mereka langsung menyadari pola ini mirip dengan cara Ampon Cut berbicara. Namun sebelum mereka sempat menyimpulkan apapun, lembar itu hilang keesokan harinya.
Seakan seseorang menariknya kembali setelah menyadari itu keluar terlalu jauh dari lingkaran yang seharusnya. Di koridor lantai 14, tempat para diplomat sering berbicara sambil berjalan, rumor baru menyebar, ada individu yang tidak tercatat dalam struktur resmi tetapi memberikan perspektif yang dianggap penting untuk memahami konflik sosial dunia. Tidak ada yang menyebut nama, tetapi semua sudah tahu ke arah mana pembicaraan itu mengarah. Di sisi lain, beberapa negara mulai menaruh perhatian serius pada kisah Aceh yang dibawakan Ampon Cut. Mereka tidak membahas politiknya, tidak membahas statusnya. Hanya tertarik pada filosofi yang ia bawa, ketahanan, martabat, dan kemampuan masyarakat menjaga identitas tanpa terjebak dalam ketegangan global. Bagi sebagian pihak, itu bukan sekadar cerita. Itu adalah cara pandang baru. Pada malam tertentu, saat markas PBB hampir kosong dan hanya lampu-lampu penjaga yang masih menyala, seorang petugas keamanan mengaku melihat Ampon Cut duduk sendirian di balkon atas gedung, memandang ke arah laut. Tidak ada dokumen, tidak ada gadget, hanya keheningan. Apa yang dipikirkan saat itu tidak ada yang tahu. Namun petugas itu mengatakan sesuatu yang ganjil. Rasanya seperti dia membawa beban yang bukan miliknya, tapi tetap dijaganya seolah itu tugas. Sementara itu, di luar negara, di berbagai platform media sosial dunia, tagar-tagar tentang sosok misterius dari Aceh semakin sering muncul. Bukan karena kampanye, bukan karena publikasi resmi, tetapi karena para penonton mulai merasakan ada karakter yang berbeda dari tokoh-tokoh lain yang pernah muncul. Satu hal yang menjadi pembahasan utama: bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki struktur kekuasaan bisa mempengaruhi cara orang memandang dunia? Di antara pengamat geopolitik muda muncul istilah baru, fenomena Ampon Cut. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan individu yang tidak membawa otoritas formal, tetapi justru menciptakan ruang dialog yang selama ini hilang di forum-forum internasional. Efeknya tidak berisik, namun terasa seperti perubahan angin yang tidak bisa diabaikan.